Diplomasi publik diartikan sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi publik internasional demi mencapai kepentingan suatu negara. Nah, diplomasi publik ini juga memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, individu, kebudayaan, serta kepentingan dan juga kebijakan-kebijakan dari negara tersebut. Nah, diplomasi publik ini juga merupakan sebagai salah satu instrumen soft power yang perkembangannya dinilai sangat pesat. Nah, hal ini juga dilatar belakangi dari upaya-upaya pemerintah sebelumnya dalam diplomasi jalur pertama yang dianggap gagal dalam mengatasi konflik-konflik antar negara. Diplomasi publik ini juga memiliki ciri-ciri di mana keterlibatannya tidak hanya melibatkan departemen luar negeri saja, tetapi juga dalam negeri seperti swasta, NGO, dan juga individu. Nah, maka dari hal tersebut, karena keberagamannya, strategi komunikasi itu harus dikedepankan demi mencapai politik-politik luar negeri dari negara tersebut. Hai semuanya, ada yang udah tahu belum sih apa yang dimaksud dengan Korean Wave? Jadi Korean Wave ini adalah budaya populer yang berasal dari Korea Selatan, di mana bergerak di bidang industri hiburan dan mengandalkan media serta kemajuan teknologi dalam perantara penyebarannya. Penyebaran budaya populer Korean Wave ini adalah salah satu bentuk dari terjadinya globalisasi karena terjadinya penyebaran unsur-unsur budaya akibat kemajuan teknologi. Jika proses penyebaran budaya zaman dahulu terjadi karena proses difusi, di mana sekelompok orang atau individu itu membawa suatu kebudayaan pergi jauh sehingga terjadinya perpindahan kebudayaan secara fisik, kemajuan teknologi saat ini telah mempermudah perpindahan budaya tanpa adanya kontak fisik langsung seperti penyebaran budaya Korea yang banyak dilakukan dari internet. Korean Wave ini lahir pada saat negara Korea Selatan itu sedang mengalami krisis ekonomi, di mana pemerintahan Korea Selatan berupaya bangkit dengan mendirikan industri hiburan yang dapat mencuri perhatian masyarakat internasional. Contohnya dalam hal ini adalah K-drama, di mana K-drama ini adalah produk dari industri hiburan Korea yang pertama kali sukses dan membukakan pintu bagi K-pop yang mendapat julukan The Second Wave, di mana popularitas K-pop lambat laun mengikuti langkah K-drama yang sudah lebih dahulu sukses di dunia global. Keduanya, yakni K-drama dan K-pop ini merupakan sesuatu yang sengaja dirancang untuk menarik perhatian audiens internasional. Produk budaya populer Korea seringkali disebut sebagai wujud percampuran antara budaya timur dan budaya barat, di mana demi mendapatkan menarik perhatian masyarakat internasional, terdapat unsur-unsur budaya barat di dalamnya, tetapi juga tidak menghilangkan unsur kekoreaan yang juga menjadi daya tarik tersendiri. Nah, kan sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu diplomasi publik dan juga bagaimana soft power dari Korea Selatan. Teman-teman tahu nggak sih? Salah satu bentuk dari soft power dari Korea Selatan adalah Korean Wave. Dan fenomena ini terjadi loh di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia merupakan rumah bagi jutaan K-pop fans. Tahun 2019, Twitter mengumumkan daftar-daftar dari negara-negara yang paling banyak men-tweet mengenai K-pop sepanjang tahun 2019. Dan Indonesia termasuk loh ke dalam salah satu negaranya. Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai pentweet K-pop terbanyak setelah Thailand dan juga Korea Selatan. Untuk penayangan video K-pop, Indonesia berada di posisi kedua dengan persentase 9,9% di YouTube. Sementara itu, Korea Selatan berada di posisi yang pertama dengan persentase yang tidak jauh beda dengan Indonesia, yakni 10,1%. Selain itu, K-popers Indonesia juga memiliki fanbase besar mengenai K-pop dan fanbase mereka sangat loyal. Dari penjelasan tersebut, dapat terlihat kan teman-teman, bahwasanya pelaksanaan soft diplomasi Korea Selatan yaitu Korean Wave berjalan cukup mulus di Indonesia. Untuk penjelasan yang lebih spesifik mengenai bagaimana Korean Wave itu di Indonesia, akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai maraknya kasus produk lokal Indonesia yang menjadikan artis Korea sebagai brand ambasador produk mereka.
Fenomena Korean Wave yang sangat mengglobal dan menjamur pada saat ini ternyata mempengaruhi preferensi para milenial dalam berbagai hal, seperti standar kecantikan, arah fashion atau style, hingga makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Hingga saat ini muncullah fenomena maraknya produk lokal asal Indonesia yang menjadikan artis atau idol K-pop sebagai brand ambasadornya. Jenis-jenis produk yang menjadikan idol K-pop sebagai brand ambasadornya juga sangat beragam, dimulai dari e-commerce, produk makanan atau minuman, hingga skincare pun menjadikan idol K-pop atau artis K-pop sebagai brand ambasador dari produk mereka. Produk-produk lokal ini ternyata melihat sebuah peluang untuk meningkatkan penjualan produk mereka karena melihat antusias para K-pop fans yang sangat menjamur di Indonesia pada saat ini. Tidak hanya itu, produk-produk yang ditawar pun juga menawarkan benefit berupa merchandise atau event-event khusus yang dibuat untuk meningkatkan antusiasme dari para calon pembelinya. Hal ini menunjukkan bahwasannya pemasaran dari produk lokal yang menggait artis atau idol K-pop sebagai brand ambasadornya itu berhasil meningkatkan pemasarannya, dan juga ternyata soft diplomasi yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam bentuk Korean Wave ini ternyata dapat dikatakan cukup sukses masuk ke dalam budaya yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baiklah, pada proyek ini kami telah mengundang beberapa narasumber untuk diwawancarai terkait topik pembahasan yang kami angkat. Dalam proyek ini kami mengundang dua point of view dari fans K-pop dan juga non-fans K-pop. Jadi, inilah hasil wawancara yang telah kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu dari jurusan Sosiologi Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Zikri Rahabi, saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Ya, nama aku Mala, aku dari akuntansi angkatan 2020. Aku dari Lasmini, dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2019, kampus Palembang. Perkenalkan, saya Anita, saya mahasiswa AI juga, angkatan 2019. Perkenalkan, saya Andre dari Hubungan Internasional angkatan 2018. Kalau itu sih aku tahu karena kayaknya di luar K-popers saja pasti tahu gitu ya, karena emang lagi marak banget brand-brand lokal tuh yang pakai BA-nya tuh idol Korea, artis Korea gitu. Kalau yang aku tahu sih ada brand lotion, brand skincare, ada kayak minuman, makanan, banyak banget deh pokoknya yang pakai brand ambassador-nya tuh artis Korea. Saya cuma tahu satu produk, yaitu kan dia dulu pernah mengangkat BA itu dari artis Korea. Keinginan buat belanja ya, kalau waktu e-commerce lagi hebohnya undang para artis pop, itu untuk keinginan buat belanjanya sebenarnya nggak ada sih. Kalau buat udah jelas sih, benar-benar menarik banget buat kayak bakal ada artis K-pop gitu. Kalau untuk tertarik membeli ya saya kurang tertarik ya, karena saya sendiri kan non K-popers gitu. Jadi saya tidak terlalu tertarik untuk membeli hanya karena sekedar produk tersebut brand ambasadornya itu para idol-idol Korea atau artis-artis Korea yang terkenal gitu. Tapi kalau mungkin bagi orang-orang yang K-popers, mungkin mereka akan tertarik ya untuk membeli produk tersebut. Karena bagi saya untuk membeli sesuatu itu harus sesuai kebutuhan gitu. Menurut aku ya mungkin karena mereka tahu kan banyak fans K-pop di Indonesia ini. Nah, jadi para brand lokal itu melihat kalau ada peluang nih untuk menaikkan produk-produk mereka. Nah, mungkin menurut aku itu kayak karena kan Korea itu sudah mengglobal sekali ya. Nah, jadi kayak banyak yang tertarik dengan Korea itu dalam segala aspek sih. Yang mana marketingnya itu kayak banyak banget kan, pakai kayak taktik untuk menggait konsumer tersebut dengan cara itu menjadikan idol Korea itu sebagai dinaikkan produk kayak gitulah. Nah, jadi kayak mungkin contohnya juga mungkin ya
salah satu bidang iklan produk lokal yang mana mungkin contohnya itu lebih ke mengklarifikasikan kalau cantik itu putih dalam kecantikan kan. Jadi kayak ya tujuannya emang cuan kan untuk meraih target marketing yang lebih banyak lagi gitu. Kalau untuk sekarang ya ngelihat dampaknya menurut aku pribadi ya itu bener-bener nggak terlalu baik sih, apalagi anak-anak di bawah umur yang seharusnya belum megang HP kan sekarang udah pada pegang HP tuh. Jadi bocil ya, para bocil tuh bener-bener ke bawah arus Korea banget gitu, gara-gara udah pegang HP gitu segala macam. Bener-bener budaya sendiri tuh kalau di tes mungkin banyak yang nggak tahu gitu loh. Kalau untuk berhasil atau tidaknya ya sepertinya berhasil ya, karena seperti yang kita ketahui sendiri nih, para K-popers di Indonesia itu sekarang passionnya tuh banyak yang mengikuti gaya-gaya ke Korea gitu kan, dan tidak sedikit nih tempat-tempat makan yang menyediakan menu Korean food gitu. Jadi secara tidak langsung soft power dari Korea Selatan itu berhasil diterapkan di Indonesia gitu. Menurut aku sih sangat berhasil ya dengan lihat sekarang yang sangat mengglobal ini gitu kan. Apalagi yang aku tahu tuh kayak barang itu cepat habis gitu kan. Jadi kayak buka sale baru lagi gitu. Jadi berhasil sih. Kalau kemungkinan tuh mungkin ya bakalan bisa sih. Tapi untuk jangka waktu lama kali ya berhasil. Menurut aku bisa sih. Lama tapi. Kalau menurut aku sih harusnya Indonesia bisa, kalau emang Indonesia ini kurangnya dukungan dari masyarakatnya sendiri gitu, kayak kurangnya apresiasi. Jadi masih kayak ada hambatan gitu buat kita bisa niru misalkan kayak Korea gitu kan, bisa ada Korean gitu, kayaknya masih susah, tapi seharusnya bisa kalau kita mulai bisa mengapresiasi apapun karya anak bangsa. Baiklah, melihat jawaban dari para narasumber yang telah bersedia kami wawancarai tadi, kami telah mewawancarai 2 point of view dari fans K-pop dan juga non-K-pop fans, sehingga kita bisa melihat nih dari kedua sisi tersebut. Jadi kesimpulannya bahwasannya K-pop fans dan juga non-K-pop fans mengetahui nih bahwasannya memang benar banyak brand-brand lokal asal Indonesia yang menjadikan artis atau idol K-pop sebagai brand ambasadornya. Tetapi apakah mereka tertarik untuk membelinya atau tidak, itu tergantung juga. K-pop fans mungkin akan sangat tertarik untuk membeli produk tersebut untuk mengejar merchandise atau benefit-benefit yang ditawarkan oleh produk tersebut. Sehingga meskipun mereka sebelumnya tidak menggunakan atau mengonsumsi produk tersebut, dengan adanya merchandise yang ditawarkan, mereka pun akhirnya tertarik nih untuk membeli. Sedangkan untuk non-K-pop fans sendiri sebenarnya merasa tidak tertarik juga, karena toh mereka sendiri bukanlah merupakan fans K-pop itu dan tidak mengejar merchandise yang ditawarkan. Akan tetapi mungkin karena ramainya orang yang membeli tersebut atau produk tersebut menjadi viral, sehingga mereka pun akhirnya penasaran dan membeli produk tersebut. Kemudian apakah menurut pandangan dari narasumber-narasumber ini, hal ini terjadi tentunya karena sangat masuknya Korean Wave ke Indonesia, sehingga banyak sekali fans K-pop yang ada di Indonesia, dan bahkan non-K-pop fans pun mengetahui setidaknya 1 atau 2 film atau drama atau idol atau ya setidaknya sedikit budaya dari Korea Selatan itu sendiri, meskipun sebenarnya mereka tidak merupakan fansnya. Nah, oleh karena itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya soft diplomasi yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam berupa Korean Wave ini sangat berhasil masuk ke dalam Indonesia. Akan tetapi memang ada beberapa dampak yang dihasilkan, seperti berubahnya preferensi para milenial dalam berbagai hal seperti standar kecantikan, kemudian arah fashion style dan segala macamnya. Namun itu kembali lagi kepada sikap kita masing-masing dalam menanggapinya, apakah kita bisa memfilternya yang baik dan buruknya. Mungkin itu saja kesimpulan dari proyek kami dengan tema fenomena maraknya produk lokal Indonesia yang menjadikan artis atau idol K-pop asal Korea Selatan sebagai brand ambasadornya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.